Halo, nama saya Dewi Hermansyah dengan NIM 18224199017. Di sini saya akan menjelaskan manajemen memori. Saya hanya memfokuskan penjelasan ini dari ilustrasi saja. Pertama, konsep dasar. Register chip processor. Untuk register itu untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Lalu untuk juga menampung data dan informasi. Kapasitas memori register sangat terbatas agar ukuran chip prosesor tetap kecil. Itu sebabnya diperlukan memori utama, segmen memori. Untuk umumnya berada dalam prosesor. Kapasitas jauh lebih kecil dari memori utama. Kecepatan transfer mengikuti clock prosesor. Prinsip kerja sebagai salinan bayangan dari data dan kode instruksi di memori utama. Main memori. Memori utama pada umumnya dapat akses secara random atau disebut juga RAM. Bayangan dari RAM akses memori dan volatile. Namun sayangnya kecepatan data transfer dari memori utama ke prosesor sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesor. Secondary memory. Memori sekunder umumnya berupa disk dan bersifat non-volatile. Kecepatannya transfer jauh lebih lambat dari memori utama. Untuk mengatasi kekurangan tempat pada ruang memori utama, teknik virtual memori sangat diperlukan. Tahapan pemrosesan user program. Di sini saya hanya menjelaskan bagian ilustrasi saja. Alamat pada short program umumnya merupakan simbolik. Sebuah komplit merupakan alamat simbolik. Sebuah komplit berfungsi mengubah short kode yang ditulis programmer menjadi yang berisi kode instruksi program yang dapat dalam prosesor. Jadi setelah dikompil lalu lanjut komplikasi dan hasilnya akan disimpan dalam file yang bersih berupa alamat fisik yang dilakukan saat loading time. Jika terjadi perubahan rekursi maka kode reload ulang. Execute time. Pengingatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lain. 3. Di sini relokasi dinamik menggunakan register relokasi. Di sini merupakan skema yang membutuhkan perangkat keras. Register basis disebut register relokasi. Nilai dari register relokasi ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirim ke memori. Sebagai contoh ini yang saya akan jelaskan bagian ilustrasi ini. Apabila basis 1400, maka user mencoba menempatkan ke alamat lokasi 0 dan secara dinamis dilokasikan ke lokasi 1400. Pengaksesan ke lokasi 346 maka akan dipetakan ke lokasi 14346. Sistem operasi MS-DOS yang masih keluarga Intel 80X86 menggunakan 4 register relokasi ketika proses loading dan running. User program tidak pernah melihat alamat fisik secara real. Program dapat membuat sebuah penunjuk lokasi 346 mengirim ke memori memanipulasinya membandingkan dengan alamat lain. Semua menggunakan alamat 346. Hanya ketika digunakan sebagai alamat memori akan direlokasi secara relatif ke register basis. Untuk ilustrasi yang keempat, di sini saya seperti biasa lanjutin lagi. Selama pas 1 dibangun table simbol yang
20K selama pas 2 dibagikan kode bahasa mesin. Kita dapat membagi assemble ke dalam kode pas 1, kode pas 2, tabel simbol dan rutin umum yang digunakan baik pada pas 1 maupun pas 2 diasumsikan ukuran komponen sebagai berikut. Di sini 71K untuk pas 1, untuk pas 2 80K, simbol label 20K, common routers 30K, overlay driver 10K. Apabila semua diletakkan di memori memerlukan 200K. Jika hanya tersedia 150K, proses select dapat dijalankan. Pas 1 dan pas 2 tidak perlu berada di memori pada waktu yang sama. Dengan menggunakan overlay, rutin dibagi dalam 2 overlay. Overlay A adalah tabel simbol. Rutin umum dalam pas 1 membutuhkan total 120K. Dan overlay B terdiri dari tabel simbol rutin umumnya dan pas 2 membutuhkan 130K. Ditambah 10K untuk driver overlay. Dan dimulai dari overlay A. Setelah selesai dijalankan overlay B dengan mengganti tempat dari overlay A ke sekian untuk ilustrasi nomor 4. Terakhir, skema swapping. Proses swapping load time, maka proses ini dapat digunakan kalkulasi berbeda. Tetapi jika pengingatan pada saat execution time, maka kemungkinan proses ditukar ke ruang memori yang berbeda karena alamat fisik dihitung selama waktu eksekusi. Bila CPU sekunder memutuskan untuk mengeksekusi proses, OS memanggil dispatch memeriksa untuk menit apakah proses selanjutnya pada ready queue ada di memori. Jika tidak dapat cukup memori, maka dispatch di swap out sebuah proses yang ada di memori swap in proses tersebut, kemudian reload ke register ke dalam normal. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen memori.